Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review chapter 1 dan 2 mengenai televisi production. Jadi, anggota kami itu ada Maya Damayanti, Inge Maharani, Bunga Akila, dan Rizal Gozali. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang chapter 1 mengenai gambaran dari produksi televisi. Ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan. Yang pertama, DVE, yaitu Digital Video Effect. Digunakan bersamaan dengan switcher untuk menciptakan efek spesial dalam sebuah video. Yang kedua, ada Linear Editing, yaitu untuk menyalin atau memasukkan suara dubbing dari segmen master tape ke tape yang lain secara berurutan. Yang ketiga, Non-Linear Editing, yaitu di mana proses sebuah video disalin ke komputer agar spesial dan grafis dapat ditambahkan mengenai mengatur kesesuaian audio. Yang keempat, ada prosumer equipment, yaitu perlengkapan prosumer juga dikenal sebagai perlengkapan industri. Yang kelima, terdapat switcher atau vision mixer digunakan untuk mengganti input di antara video. Ada beberapa contohnya seperti kamera, grafis, video player, dan lain-lain. Yang keenam ada teleprompter, yaitu alat untuk membantu berbicara yang memunculkan teks di bawah ke lensa kamera. Selanjutnya ada produksi televisi. Media televisi belakangan ini telah mengalami beberapa perubahan secara teknis. Yang pertama ada perlengkapan menjadi mudah untuk digunakan. Sirkuit kamera dapat mudah menyesuaikan untuk mengambil gambar dengan kualitas yang sangat bagus atau dengan kata lain HD. Untuk pemakaian audio, kita dapat memakai klip kepada seseorang, mikrofon, ataupun dari kameranya langsung. Untuk lighting, kamera zaman sekarang sudah sensitif terhadap cahaya yang ada di sekitar. Terus, selanjutnya, teknik produksi berevolusi untuk dapatkan keuntungan baru. Salah satu kebenaran mengenai fotografi, televisi, dan film adalah kamera selalu berbohong. Kita dapat menggunakan celah antara nyata dan ilusi ini untuk keuntungan. Kita dapat merancang adegan dengan efek untuk mempengaruhi penonton secara spesifik. Ini dapat memberikan keuntungan bagi kita dalam merancang beberapa jenis persuasif dalam teknik produksi ekonomi. Televisi melawan media baru. Bagaimana kita membedakan televisi dan media baru? Perbedaannya adalah pelayanan linear dan non-linear. Sederhananya, televisi menggunakan pelayanan linear adalah sebuah program penyiaran di mana pemasok memutuskan pada saat program tersebut akan dipublikasikan, tidak peduli platform apa yang digunakan. Di sisi lain, program non-linear sama dengan media baru yang berarti membuat video tersedia sesuai permintaan menggunakan platform distribusi. Terus, mempelajari produksi televisi terlihat seperti kita yang harus menguasai dasar penggunaan mekanisnya. Akan tetapi, pernahkah kita mendengar antara dua musisi memainkan lagu yang sama tetapi hasilnya berbeda? Musisi pertama memainkan dengan not yang benar namun lagunya terasa aneh. Musisi kedua lebih ke memainkan melodi sehingga lagunya terdengar enak. Kita dapat berasumsi bahwa kalau musisi kedua mempunyai bakat datang dari pembelajaran dan teknik yang efektif. Kita akan menemukan situasi yang paralel di produksi televisi. Terdapat 3 teknik yang akan berbicara untuk menyuting aksi yang sama tetapi hasil berbeda. Yang pertama yaitu menunjukkan seluruh kejadian yang terjadi, memfokuskan kamera secara luas, kemudian close up kepada siapapun saat para aktor berbicara. Yang kedua, sibuk dengan menyuting hal yang tidak biasa di mana hal tersebut mengalihkan kita dari subjek. Yang ketiga, dapat menyuting dengan bagus dan lancar dapat membuat audiens tertarik. Pada persaingan industri sekarang ini, di mana peralatan juga sudah berkembang secara lebih mudah dan dapat digunakan untuk tugas yang banyak. Para individu juga harus memiliki skill yang bervariasi tidak hanya dalam satu bidang. Seseorang yang memiliki pengetahuan lebih banyak, maka akan memiliki keunggulan. Meskipun seseorang tersebut memiliki kemampuan yang bervariasi, televisi tetap mengandalkan kerjasama. Selanjutnya, organisasi. Meskipun organisasi adalah pola yang dapat diketahui untuk seluruh produksi TV, format yang
lakukan akan terpengaruh oleh beberapa faktor, di mana produksi dilakukan di studio atau lokasi, dilakukan secara langsung atau nanti, aksi yang dilakukan dapat diulang atau satu kali take, ada larangan karena waktu terbatas, alat terbatas, dan lain-lain. Bagaimana sutradara memutuskan syuting di mana audiensnya? Selanjutnya terdapat overview. Yang pertama ada perencanaan dan performa. Dibutuhkan untuk para kru agar bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang kedua, syuting. Ada 3 cara, yaitu syuting langsung, dibagi ke dalam seri, dan analisa kemudian dibagi secara terpisah. Yang 3, terdapat kamera, yaitu kamera sekarang sudah memiliki lensa yang sangat luas dan ukuran ringan sehingga dapat beradaptasi di lingkungan sekitar. Yang keempat, terdapat perekaman video. Video kadang direkam terpisah agar lebih mudah dan fleksibel. Kelima, sumber gambar tambahan seperti grafis animasi, efek, dan lain-lain akan ditambahkan saat proyek final. Yang ketujuh, terdapat program suara, seperti memasang klip mic ke seseorang atau langsung dari mic pada kamera bawaan. Yang kedelapan, terdapat program suara, seperti memasang klip mic ke seseorang atau langsung dari mic bawaan kepada kamera. Yang kesembilan ada lighting. Diperlukan untuk pencahayaan di bagian latar. 10 edit, terdapat live editing yang dilakukan secara langsung dan juga menggunakan alat switch, dan post-production editing dilakukan setelah syuting selesai. Yang ke-11, set dan desain, digunakan untuk menyesuaikan latar. Ke-12, ada post-produksi audio. Agar suara tampak terlihat natural, di sini juga memasukkan efek suara musik dan narasi. Ke-13, ada audience impact, respon dari para penonton atau audiens. Apa sih perbedaan antara televisi, video, atau film? Yang pertama, televisi biasanya lebih ke media penyiaran, di mana programnya disebarkan melalui transmitter di tanah kabel satelit kepada audiens yang umum. Yang kedua, pembuatan video lebih ke bukan penyiaran produksi. Sederhananya seperti video rumahan yang tersebar di toko online atau perusahaan internal. Yang ketiga, film. Berarti proyek disyuting melalui seluloid. Ketentuan film adalah ditayangkan melalui layar lebar. Organisasi televisi. Sederhananya, organisasi yang dapat mengirimkan program adalah jaringan atau stasiun. Stasiun umumnya terbatas pada sebuah daerah atau wilayah. Sebuah jaringan dan stasiun biasanya dilengkapi dengan fasilitas canggih dan banyak staf member. Meskipun stasiun dan jaringan membuat program untuk dikirimkan, itu semua tergantung rating penonton, apakah program tersebut laku atau tidak. Perlengkapan selalu berganti. Teknologi selalu berganti secara cepat. Kabar baiknya, perlengkapan juga berganti menjadi lebih berkualitas dan terjangkau. Peralatan sekarang. Peralatan untuk televisi terbagi menjadi 3, yaitu peralatan konsumer, peralatan prosumer, dan peralatan profesional. Peralatan konsumer, yaitu biasanya digunakan untuk hobi atau kebutuhan keluarga. Hampir semua fitur otomatis serta mudah digunakan. Yang kedua, terdapat peralatan prosumer yang juga dikenal sebagai peralatan industri. Sedikit lebih susah dan terdapat beberapa fitur pro, namun masih ada yang otomatis dan biasanya digunakan oleh para profesional. Yang ketiga, terdapat peralatan profesional, yaitu peralatan profesional menyediakan fungsi tinggi yang menyajikan gambar secara jelas dan pengaturan warna bervariasi, stabil dan dapat diandalkan, dapat disesuaikan secara standar, secara menyajikan hasil yang bagus, dapat menahan getaran, guncangan, debu, panas, dan hujan. Faktor produksi tersembunyi. Berikut adalah beberapa faktor secara langsung mempengaruhi sutradara televisi dalam bekerja. Yang pertama, keuangan program. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk pelatihan dan perekaman. Yang ketiga, studio yang tersedia. Yang keempat, jenis peralatan yang dapat digunakan. Yang kelima, pendukung dan serta fasilitas pendukung. Rutinitas harian. Dalam waktu yang sedikit, banyak sekali produser dan pegawai bingung dalam menghadapi kebiasaan buruk di dalam rutinitas di sela jadwal program. Tetapi, jika tujuan kita membuat program yang menarik para audiens, kita tidak boleh mengabaikan jadwal dan menjalannya secara tepat waktu.
Selalu memikirkan audiens. Salah satu hal tersulit bagi semua yang bekerja produksi adalah menilai bagaimana audiens akan merespon. Ketika bagian dari tim akan berusaha secara spesifik sesuai bidangnya, sementara sutradara khawatir mengenai performa para aktor. Yang kedua, chapter 2, orang yang membuatnya terjadi. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu A1, orang yang senior di bidang audio produksi. A2 yaitu asisten audio. Ketiga, sutradara yang bertanggung jawab atas cerita. Keempat, engineer in charge, yaitu bertanggung jawab terhadap permasalahan perlengkapan atau di studio. Yang kelima, field mixer, sebuah alat audio mixer portable yang digunakan oleh personel audio untuk merekam kualitas audio. Keenam, visual storytelling, menggunakan gambar untuk menyampaikan cerita menarik. Yang ketujuh, freelancer, seseorang yang dapat direkrut oleh beberapa perusahaan karena butuh skill mereka. 8. Technical director, bertanggung jawab dalam mengoperasikan switcher produksi televisi. Kru produksi, skala kru pada produksi tergantung pada proyek yang dikerjakan. Terdapat produksi dengan biaya besar dengan jumlah kru yang banyak, di mana sutradara bergantung pada tim produksi untuk menyediakan set yang bagus, lighting, dan lain-lain. Anggota kru produksi terdapat, yang pertama tuh ada eksekutif produser, yang kedua produser, yang ketiga asisten produser, keempat sutradara, kelima asisten sutradara, keenam asisten produksi, yang ketujuh asisten produser, 8 manajer panggung, 9 manajer produksi, 10 technical director, 11 makeup artist, 12 konsum desain, grafis desain, operator grafis, pengarah lampu, operator video, operator kamera, asisten kamera, dan sebagainya. Talent. Talent itu dibagi dengan 4, yaitu aktor, pemain, anchor, bintang tamu. Aktor itu para aktor bekerja sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Kalau sedangkan pemain biasanya ketentuan menjelaskan seseorang yang akan tampil di depan kamera sebagai siapa yang mereka perankan. Anchor. Seorang anchor biasanya membuka sebuah acara, memperkenalkan talenta on air seperti reporter dan mengakhiri acara. Keempat, bintang tamu adalah individu yang diundang untuk mengisi sebuah acara tersebut. Freelancer crew. Freelancer individu yang dikontrak dan bekerja untuk beberapa perusahaan yang menyewa mereka sesuai skill yang dibutuhkan untuk membantu dalam proses produksi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.